Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rosita ini dengan NIM 2005040001. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court, yang mana ini merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court ini beracu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Jadi, sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Ini terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan berbeda halnya dengan definisi dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak ada mendefinisikan mengenai sistem informasi pengadilan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pada pasal 5 menyatakan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Adapun syarat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat ialah menyertakan KTP, kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Sedangkan syarat untuk pengguna lain ialah kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha, KTP atau paspor, dan identitas lainnya untuk perorangan. Penetapan ketua pengadilan untuk bercara secara insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. Sebelum berkas gugatan dari aplikasi e-court ini diajukan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung akan melakukan verifikasi data pendaftaran dan verifikasi perubahan data, penangguhan hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar dan pengguna lain. Dalam pendaftaran perkara, penggugat dapat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan. Gugatan yang dimaksud di sini harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Setelah itu, melakukan pembayaran pinjar biaya perkara yang ditujukan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. Lalu akan adanya panggilan atau pemberitahuan secara elektronik untuk disampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik. Gugatan masuk ke pengadilan tun, di mana berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kemudian dilakukanlah penelitian administrasi, di mana panitera berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik dan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan, di mana yang diteliti oleh panitera ialah hal-hal yang bersifat formal administratif yang harus dipenuhi oleh gugatan, seperti dokumen elektronik, yaitu identitas para pihak, domisili elektronik masing-masing, dan alamat pengadilan yang dituju. Sedangkan dari segi elementernya dilihat dari objek gugatan sudah terpenuhi.
bila ada kuasa, surat kuasa terlampir, dan uang panjar biaya perkara sudah lunas semua. Hal ini harus secara elektronik. Lalu, sebelum perkara masuk ke daftar perkara dan memperoleh nomor perkara oleh staf panitera, maka dibuatkan resume gugatan sebelum diajukan ke ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya terdiri dari siapa subjek gugatan dan apakah penggugat sendiri atau diwakili oleh kuasa, apa objek gugatannya dan apakah gugatan tersebut termasuk KTUN yang memenuhi unsur, lalu alasan gugatan dan apakah alasan itu memenuhi unsur, dan terakhir apa yang menjadi petitum atau isi gugatan. Selanjutnya tuh adanya rapat permusyawaratan, yaitu prosedur penyelesaian perkara yang sederhana. Rapat ini dilakukan secara tertutup atau red kamar. Kemudian masuk ke proses dismissal atau pemeriksaan terhadap surat gugatan yang telah diadakan penelitian administrasi oleh staf kepaniteraan yang dilakukan sendiri oleh ketua pengadilan. Hal ini juga dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa hakim jika ketua pengadilan menghendaki. Jika tidak lolos, maka dapat melakukan upaya hukum, iaitu perlawanan dalam tenggat waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Itu sebagaimana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam proses pemeriksaan perlawanan dilakukan dengan acara singkat atau court gedik yang hanya melalui surat menyurat. Namun apabila ditolak, maka akan gugur demi hukum. Gugatan yang gugur ini tidak tersedia upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru selama sisa waktu yang masih tertinggal, dihitung dengan cara mengurangi waktu 90 hari dengan waktu yang telah terpakai ketika mengajukan gugatan sebelumnya. Namun apabila dikabulkan, maka akan dilakukan acara biasa oleh majelis hakim. Pada acara biasa ini, ketua PTUN akan menunjuk majelis hakim yang jumlahnya ganjil. Biasanya itu 3 orang. Majelis hakim mulai memeriksa perkara dengan melakukan pemeriksaan, yakni suatu tahapan yang harus dilakukan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai. Pada pemeriksaan inilah, persiapan di pengadilan mewajibkan hakim mengadili sengketa mengambil langkah-langkah aktif seperti memberi nasihat kepada penggugat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan. Dan dalam waktu 30 hari, gugatan harus sudah sempurna untuk dilakukan persidangan terbuka untuk umum. Sama halnya di dalam proses dismissal, telah lolos akan dilakukan 2 cara, yaitu dengan acara cepat oleh hakim tunggal maupun acara biasa oleh majelis hakim. Dalam acara cepat oleh hakim tunggal, maka akan dilakukan persidangan secara elektronik. Pelaksanaan persidangan secara elektronik ini di pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan ketua MA itu sendiri dan langsung ke tahap persidangan secara elektronik. Sedangkan acara biasa oleh majelis hakim harus ada pemeriksaan persiapan secara konvensional lalu dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik. Dalam persidangan secara elektronik, hakim ataupun hakim ketua dapat memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam perkara tun, jika gugatan diajukan secara elektronik,
maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Selanjutnya, hakim menetapkan jadual persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik. Jadi, jawaban tersebut di mana surat gugatan dibacakan oleh penggugat. Sebelum replik dan duplik dan jawaban ada dalam rangka ingin memberi eksepsi atau jawaban tergugat itu sendiri. Replik ialah jawaban penggugat, sedangkan duplik itu merupakan jawaban tergugat terhadap hal-hal yang muncul dari replik. Dalam persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik dan duplik dilakukan prosedur. Yang pertama itu, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadual yang ditetapkan. Yang kedua itu, setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim atau hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Lalu, jawaban yang disampaikan tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian dilakukanlah pembuktian secara konvensional. Sejatinya pembuktian ialah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara. Yang dapat dijadikan alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Lalu dilakukanlah kesimpulan secara elektronik. Di mana para pihak ini diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir. Substansi dari kesimpulan ialah upaya melemahkan dalil-dalil pihak lawan. Dalam rumusan hasil kesimpulan terdiri kesimpulan surat menyurat dalam persidangan secara elektronik, kesimpulan bukti tertulis, kesimpulan dari kesaksian, dan kesimpulan lainnya. Selanjutnya itu putusan secara elektronik. Putusan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik. Penyampaian putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Dan dalam pengucapan putusan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi oleh tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Lalu salinan putusan tadi memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, dan pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada sistem informasi pengadilan. Terakhir, akan dilakukannya bentuk eksekusi. Adapun pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tun dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Yakni terdapat upaya hukum biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Upaya ini terdiri dari banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tun dan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai banding dapat dijumpai dalam pasal 122 sampai dengan pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merujuk pada pasal 55 ayat 2 Jo pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana pengaturan mengenai kasasi, banding, dan kasasi memiliki waktu pengajuan yang sama, yaitu 14 hari setelah putusan pemberitahuan secara sah. Selanjutnya, terdapat upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang sudah ataupun
belum dilaksanakan. Peninjauan kembali merupakan satu-satunya hukum luar biasa. Pengaturan mengenai peninjauan kembali ini terdapat pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pihak yang tidak setuju dengan putusan PT UN dan atau terhadap putusan PT UN dapat mengajukan kasasi maksimal dalam waktu 180 hari setelah alasan-alasan yang termuat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Akhirnya akan ada sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi putusan tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court. Atas perhatiannya, terima kasih.